Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi gaya antar molekul. Apakah yang dimaksud dengan gaya antar molekul? Gaya antar molekul merupakan gaya aksi di antara molekul-molekul yang menimbulkan tarikan antar molekul dengan berbagai tingkat kekuatan. Nah, gaya antar molekul berbeda dengan ikatan kimia. Ikatan kimia telah kita pelajari pada video sebelumnya, bahwa ikatan kimia merupakan gaya tarik-menarik di antara atom-atom yang berikatan dalam suatu molekul. Sedangkan gaya antar molekul merupakan gaya tarik-menarik di antara molekul-molekul. Jadi jelas berbeda ya, bahwa ikatan kimia itu gaya tarik-menarik di antara atom-atom dalam suatu molekul. Sedangkan gaya antar molekul merupakan gaya tarik-menarik di antara molekul-molekul. Nah, ikatan kimia yang telah kita pelajari pada video sebelumnya terdapat 3 jenis, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sedangkan gaya antar molekul yang akan kita pelajari dibagi menjadi 2, yaitu gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Nah, untuk membedakannya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini terdapat 3 molekul H2O. Nah, ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom O pada satu molekul H2O ini disebut dengan ikatan kimia, yaitu lebih tepatnya ikatan kovalen tunggal. Sedangkan ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom O pada molekul H2O yang lainnya, inilah yang dinamakan dengan gaya antar molekul. Intinya, gaya antar molekul itu terjadi antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya. Kemudian, gaya antar molekul dibagi menjadi 2, yaitu gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Gaya van der Waals dibagi menjadi 5, yaitu gaya dipol-dipol, gaya non-dipol-non-dipol, gaya dipol-non-dipol, gaya ion-dipol, dan gaya ion non-dipol. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, gaya van der Waals, yaitu gaya dipol-dipol. Nah, gaya dipol-dipol ini terjadi antara molekul polar dengan molekul polar. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kita telah mempelajari pada video sebelumnya bahwa molekul polar, dia terjadi pengkutuban muatan. Sehingga molekul polar memiliki kutub parsial positif dan kutub parsial negatif. Nah, hal ini dapat mengakibatkan ujung-ujung parsial positif suatu molekul polar mengalami tarik-menarik dengan ujung-ujung parsial negatif dari molekul polar yang lainnya. Nah, interaksi ini dinamakan dengan gaya dipol-dipol. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat molekul H2S, ada 3 molekul H2S. H2S merupakan molekul polar, sehingga dia mempunyai kutub parsial positif dan kutub parsial negatif. Nah, dalam hal ini yang mempunyai kutub parsial positif yaitu atom H. Sedangkan atom S merupakan kutub parsial negatif. Nah, interaksi atau ikatan yang terjadi antara atom H pada molekul H2S dengan atom S pada molekul H2S yang lainnya, inilah yang dinamakan dengan gaya dipol-dipol. Nah, ini karena atom H merupakan kutub parsial positif, dia akan tarik-menarik dengan atom S yang memiliki kutub parsial negatif. Hal ini terjadi di antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu gaya dipol-non-dipol. Nah, gaya dipol-non-dipol ini terjadi antara molekul polar dengan molekul non-polar. Kita telah mengetahui bahwa molekul polar dia mempunyai kutub parsial positif dan kutub parsial negatif. Sedangkan pada molekul nonpolar dia tidak terjadi pengkutuban, sehingga pada molekul nonpolar tidak mempunyai kutub parsial positif maupun kutub parsial negatif. Nah, molekul polar karena dia memiliki kutub, dia akan menginduksi molekul nonpolar, sehingga molekul nonpolar akan menjadi dipol sesaat atau bersifat agak polar. Nah, interaksi antara molekul polar dengan molekul nonpolar disebut dengan gaya dipol-dipol sesaat. Contohnya seperti ini,
Di sini terdapat molekul H2S dengan molekul CO2. Nah, H2S merupakan molekul polar, sehingga dia mempunyai kutub parsial positif dan kutub parsial negatif. Nah, dalam hal ini, kutub parsial positifnya yaitu atom H, sedangkan kutub parsial negatifnya adalah atom S, karena atom S memiliki keelektronegatifan yang lebih besar. Kemudian, untuk yang CO2 merupakan molekul nonpolar, sehingga dia tidak mempunyai kutub parsial positif dan kutub parsial negatif. Nah, atom H pada molekul H2S ini, karena dia memiliki kutub parsial positif, dia dapat menginduksi molekul lain yang ada di dekatnya. Dalam hal ini CO2, yang awalnya CO2 ini tidak memiliki kutub. Nah, atom H, dia akan menginduksi atom O pada molekul CO2, sehingga atom O akan menjadi kutub parsial negatif. Nah, ini CO2 menjadi dipol sesaat, di mana atom O-nya akan memiliki kutub parsial negatif akibat induksi dari atom H dari molekul H2S. Seperti ini. Nah, interaksi yang terjadi antara atom H pada molekul H2S dengan atom O pada molekul CO2 ini dinamakan dengan gaya dipol non-dipol. Kemudian, gaya non-dipol non-dipol. Nah, gaya non-dipol ini terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Molekul nonpolar telah kita pelajari bahwa molekul nonpolar ini dia tidak mempunyai kutub parsial positif maupun kutub parsial negatif. Namun, pada teori atom dijelaskan bahwa suatu elektron dia akan terus mengelilingi inti atom. Nah, dalam molekul nonpolar ini, suatu saat elektron dapat berkumpul dalam satu daerah saja yang menghasilkan dipol sementara. Nah, ketika suatu elektron dapat berkumpul dalam satu daerah saja, maka molekul nonpolar ini akan menjadi dipol sementara. Setelah dia menjadi dipol sementara, kemudian dia dapat mengimbas atau menginduksi molekul nonpolar yang lain yang ada di dekatnya, sehingga molekul nonpolar yang lain juga akan menjadi dipol sementara. Nah, interaksi yang terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar disebut dengan gaya non-dipol non-dipol atau gaya London. Nah, contohnya seperti ini. Di sini terdapat 3 molekul CO2. Nah, CO2 merupakan molekul nonpolar, sehingga dia tidak mempunyai kutub parsial positif maupun kutub parsial negatif. Nah, ingat pada teori atom, suatu elektron dia selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, suatu saat karena dia terus bergerak mengelilingi atom, maka akan terjadi ketidakseimbangan muatan elektron. Nah, misalnya suatu saat elektron yang berada di atom O yang sebelah sini ini lebih banyak daripada elektron yang terdapat pada atom O yang sebelah sini. Nah, hal ini maka akan menjadikan CO2 ini menjadi dipol sementara atau agak polar. Sehingga ketika suatu elektron berkumpul lebih banyak di sebelah sini, maka atom O ini akan menjadi kutub parsial negatif, yaitu membentuk dipol sementara. Hal ini hanya terjadi sementara saja. Kemudian yang atom O sebelah sini, karena dia kekurangan elektron, maka dia akan menjadi dipol positif. Mohon maaf, kutub parsial positif. Nah, karena CO2 ini telah menjadi dipol sementara, di mana atom O memiliki kutub parsial negatif, maka dia dapat menginduksi molekul nonpolar lain yang ada di dekatnya. Nah, dalam hal ini yaitu molekul CO2. Nah, atom O pada molekul CO2 ini dapat menginduksi atau mengimbas atom O pada molekul CO2 lain, sehingga atom O pada molekul CO2 yang lain ini menjadi dipol sementara, yaitu memiliki kutub parsial positif. Nah, dia memiliki kutub parsial positif akibat induksi dari atom O yang memiliki kutub parsial negatif pada CO2 yang ini. Nah, interaksi yang terjadi antara atom O pada molekul CO2 dengan atom O pada molekul CO2 yang lain, inilah yang dinamakan dengan gaya non-dipol non-dipol atau gaya London.
Kemudian yang keempat adalah gaya ion dipol. Nah, gaya ion dipol terjadi antara ion dengan molekul polar. Ion, suatu ion negatif atau anion, dia akan terjadi tarik-menarik dengan kutub positif dari molekul polar. Sedangkan ion yang bermuatan positif atau kation, dia akan mengalami tarik-menarik dengan kutub parsial negatif dari molekul polar. Nah, interaksi yang terjadi antara ion dengan molekul polar dinamakan dengan gaya ion dipol. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat anion imine dengan molekul H2S. Nah, H2S ini merupakan molekul polar, sehingga dia mempunyai kutub parsial positif dan kutub parsial negatif. Di mana atom H sebagai kutub parsial positif dan atom S sebagai kutub parsial negatif. Nah, interaksi yang terjadi antara anion imine dengan atom H pada molekul H2S ini dinamakan dengan gaya ion dipol. Kemudian yang kelima yaitu gaya ion non-dipol. Nah, gaya ion non-dipol ini terjadi antara ion dengan molekul nonpolar. Ion dari suatu ion apabila berdekatan dengan molekul nonpolar, maka ion ini dapat menginduksi atau mengimbas molekul nonpolar sehingga molekul nonpolar dapat membentuk dipol sementara. Nah, ikatan yang terjadi antara ion dengan molekul nonpolar disebut dengan gaya ion dipol terinduksi. Contohnya seperti ini. Nah, di sini terdapat anion imine dan molekul CO2. CO2 ini merupakan molekul nonpolar sehingga dia tidak mempunyai kutub positif atau kutub negatif. Nah, imine, ion ini dia dapat menginduksi atau mengimbas molekul yang lain. Nah, dalam hal ini, imine ketika berikatan dengan molekul CO2, dia dapat mengimbas atom O. Sehingga CO2 ini akan menjadi dipol sementara. Di mana ketika imine mengimbas atom O, maka atom O ini akan menjadi bermuatan parsial positif, yaitu akibat imbasan atau induksi dari imine. Nah, interaksi yang terjadi antara imine atau ion dengan atom O pada molekul CO2 ini dinamakan dengan gaya ion non-dipol. Kemudian kita memasuki materi ikatan hidrogen. Apakah yang dimaksud dengan ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen suatu molekul dengan molekul lain yang mempunyai atom dengan keelektronegatifan tinggi, seperti F, O, atau N. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada molekul-molekul air. Nah, interaksi yang terjadi atau ikatan yang terjadi antara atom H pada molekul H2O ini dengan atom O pada molekul H2O yang lain dinamakan dengan ikatan hidrogen. Ingat, ini ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom O pada molekul yang lainnya. Bisa juga terjadi antara atom H dengan atom F atau atom N pada molekul yang lain. Ini dinamakan dengan ikatan hidrogen. Nah, penting untuk kita mempelajari gaya antar molekul yang kita pelajari pada video hari ini. Karena gaya antar molekul dapat mempengaruhi sifat fisik dari suatu senyawa. Nah, bagaimana pengaruh gaya antar molekul terhadap sifat fisik suatu senyawa? Mari kita pelajari bersama-sama, yaitu yang pertama, pengaruh gaya antar molekul terhadap titik didih dan titik lelah suatu senyawa. Nah, di sini disajikan grafik titik didih dari senyawa hidrida. Nah, berdasarkan grafik ini dapat dilihat, misalnya pada senyawa hidrida antara atom H dengan atom pada golongan 7A. Di sini semakin meningkat. Begitu pula dengan ini, antara atom H dengan golongan 4, dia juga semakin meningkat. Nah, semakin kuat gaya antar molekul, maka titik didih dan titik lelah akan semakin tinggi.
semakin besar MR atau massa atom molekul relatif, maka gaya antar molekulnya juga semakin besar, sehingga menyebabkan titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Nah, misalnya ini pada senyawa hidrida yang ini. Nah, dari satu golongan, dari F, Cl, Bri, itu dari atas ke bawah MR-nya semakin besar. Nah, sehingga gaya antar molekulnya juga semakin besar. Nah, ini mengakibatkan titik didih dan titik lelehnya juga semakin meningkat. Seperti ini. Namun, di sini terlihat berbeda, di mana H2O, HF, dan NH3, dia memiliki titik didih yang paling tinggi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pada molekul H2O, HF, dan NH3 ini terdapat ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen ini merupakan ikatan yang paling kuat di antara gaya antar molekul yang lainnya, sehingga menyebabkan titik didih dan titik leleh dari senyawa yang memiliki ikatan hidrogen, yaitu titik didihnya yang paling tinggi. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan dari gaya antar molekul, yang pertama itu yang paling kuat, ikatan hidrogen. Kemudian, gaya dipol-dipol, selanjutnya gaya ion dipol, selanjutnya gaya ion dipol terinduksi, kemudian gaya dipol-dipol terinduksi, dan yang terakhir artinya yang paling lemah di antara gaya antar molekul yang lainnya yaitu gaya London. Gaya London ini yang paling lemah. Kemudian, gaya antar molekul juga mempengaruhi kekentalan suatu zat. Semakin kuat gaya antar molekul, maka semakin kental senyawa atau zat tersebut. Kemudian yang terakhir, gaya antar molekul juga mempengaruhi bentuk permukaan cairan. Nah, di sini cairan apabila kita tempatkan pada suatu wadah, maka dia akan memiliki permukaan yang cekung. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita ketemu ya permukaan cairan yang cekung, namun ada juga permukaan cairan yang cembung apabila dalam suatu tabung reaksi. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Interaksi antar molekul yang berbeda atau interaksi cairan dengan wadah yang ditempati disebut dengan adhesi. Sedangkan interaksi antara molekul yang sama atau interaksi antar molekul cairan disebut dengan gaya kohesi. Nah, apabila adhesi lebih besar dari kohesi, maka akan menyebabkan permukaan cairan berbentuk cekung. Misalnya terjadi pada air. Sedangkan apabila kohesi lebih besar daripada adhesi, maka dapat mengakibatkan bentuk permukaan cairan menjadi cembung. Nah, ini terjadi pada raksa apabila dimasukkan dalam tabung reaksi. Nah, sekian penjelasan untuk materi gaya antar molekul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.